Sobat POV, bertemu lagi di Psychology of You. Di sini ketemu lagi sama aku, Arcelia. Nah, coba jujur nih sebelumnya, siapa yang pernah bilang ke diri sendiri kalau, duh kenapa sih aku tuh gak secantik dia gitu. Atau kalau badan aku kurus, kayaknya aku lebih percaya diri deh. Menarik gak sih pembahasan kita hari ini? Media sosial itu juga membuat kita melihat begitu banyak versi sempurna setiap harinya. Lalu pertanyaannya, apakah kita itu benar-benar harus sempurna untuk bisa mencintai diri sendiri? Di episode kali ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering jadi perdebatan, yaitu body positivity atau body toxicity. Menerima diri bukan berarti menyerah. Nah, apakah body positivity itu tentang menerima diri apa adanya? Atau justru sering disalahartikan sebagai alasan untuk tidak berubah? Nah, yuk kita kupas bersama dari sudut pandang psikologi dan mencari tahu nih bagaimana cara berteman dengan diri sendiri dan tanpa kehilangan keinginan atau berkembang gitu ya Bu ya. Nah, stay tune karena diskusi hari ini bakal relate banget sama kita semua, sama Gen Z tentunya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber yang tadi aku bilang nih. Cantik, luar biasa, dan keren banget. Silahkan Bu Ananta, perkenalan. Ya selamat pagi Sobat POV. Mungkin yang di kampus udah pernah ketemu sama saya ya, atau mungkin belum. Saya Alicia Ananta, biasa dipanggil Bu Ananta. Saya salah satu dosen di Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Saya sedang menempuh pendidikan S3, doakan ya semoga cepat lulus. Mungkin kalau udah tayang, saya udah lulus gitu ya, semoga. Amin, oke. Nah, gimana kalau kita langsung masuk ke pembahasan yang tadi Arcel sebutkan ya Bu ya, yaitu tentang tentang body positivity. Kalau menurut Bu Ananta sendiri nih, apa sebenarnya definisi body positivity dari sudut pandang psikologi? Jadi kalau dari sudut pandang psikologi, body positivity itu memang menilai diri kita sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang berharga, apapun bentuk fisik yang kita miliki, kira-kira gitu. Oke, terus Bu, kalau misalkan soal melatar belakangi munculnya gerakan body positivity itu dari mana gitu Bu? Awal mulanya. Jadi sebenarnya body positivity ini adalah suatu respon dari apa yang terjadi di lingkungan kita. Kalau tadi Arcel bilang tentang Gen Z ya, kita semua sadar bahwa sekarang ini rasanya setiap orang itu hidup dengan media sosial. Informasi itu serba cepat, informasi itu mudah didapat, dan di media sosial ini kita biasanya akan ketemu dengan berbagai macam paparan kondisi fisik yang dianggap ideal itu yang seperti apa, standar-standar kecantikan ideal itu yang seperti apa, yang mungkin itu adalah sesuatu yang susah untuk digapai gitu ya. Misalnya kita memang terlahir dengan hidung yang sedang-sedang aja kayak punya saya gitu ya. Terus habis gitu misalnya bukan body positivity. Apa yang ditampilkan sebagai yang ideal adalah yang hidungnya mancung. Maka ini bisa jadi saya akan membandingkan diri saya dengan yang hidungnya mancung, atau saya akan melihat ini sebagai kekurangan gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat usia Gen Z sekarang ini kan juga ada di masa dewasa ya, dewasa awal, remaja akhir, yang ini punya tugas perkembangan memang untuk tugas perkembangannya itu menerima diri, mencapai karir, mencari pasangan gitu ya. Jadi yang kaitannya dengan fisik ini menjadi sesuatu yang penting juga gitu. Nah, ketika ini semua muncul, kemudian respon yang terjadi adalah kita menjadi tidak puas dengan fisik kita, mengalami body dissatisfaction, atau kita cemas dengan kondisi fisik kita menjadi terisolasi, menarik diri karena nggak pede, merasa secara fisik itu kurang ideal. Nah, makanya muncullah gerakan body positivity ini. Kalau soal insecure nih Bu, itu masuk juga ya berarti Bu? Iya, mungkin istilah yang dipakai zaman sekarang oleh generasi muda adalah istilah insecure gitu ya. Oke.
Nih, ketika body positivity itu disalahpahami, mengapa ada yang menganggap kalau body positivity itu sebagai alasan untuk tidak menjaga kesehatan? Iya, betul. Jadi memang ada beberapa penelitian dan beberapa apa ya, istilahnya pandangan bahwa body positivity itu adalah sebagai sesuatu hal yang dalam tanda kutip memperbolehkan atau menjadi izin, menjadi pelarian bagi kita untuk gaya hidup yang tidak sehat. Memang ada body positivity ini bisa disalahartikan gitu ya. Pokoknya bagaimana aku positif terhadap diri, meskipun itu nggak sehat, tapi selama aku positif ya udah positif aja. Nah itu menjadi sesuatu yang tidak tepat juga ya teman-teman POV. Jadi ketika kita punya body positivity, maka ini harus kita bawa juga ke arah sesuatu yang positif, termasuk misalnya menjaga pola hidup yang sehat, menjaga pola makan yang sehat, kemudian menjaga kita harus tetap olahraga, melakukan perawatan yang sehat sifatnya. Itu harus juga kita kedepankan. Jangan kemudian menjadikan body positivity ini sebagai alasan tindakan yang sebenarnya membuat diri kita itu nggak sehat. Mungkin kira-kira itu. Jadi misalnya, oh nggak apa-apa aku punya pola makan yang tidak sehat, ya. Yang penting aku nggak sakit. Nah itu nggak benar juga ya teman-teman. Atau misalnya nggak apa-apa aku melakukan perawatan dengan sesuatu yang sudah nyata-nyata berbahaya, toh aku nggak kenapa-kenapa. Nah itu juga nggak benar juga ya. Jadi ingat, ketika kita komit dengan body positivity, maka ini juga harus tercermin dalam lifestyle kita, dalam kita menjaga kondisi kita, baik secara fisik maupun secara mental, kira-kira gitu. Terus untuk dampaknya sendiri kan pasti ada juga body shamingnya, terus ngaruh juga ke kesehatan mental kita ya kan Bu? Itu gimana kalau menurut Ibu? Oke, kalau sekarang kita membicarakan tentang body shaming ini tentu lawannya dari body positivity ya. Kalau kita menerima shaming atau misalnya diolok-olok tentang kondisi fisik kita, atau misalnya apa yang jadi kekurangan kita itu di-highlight oleh orang lain, dijadikan bercandaan, tentu dampaknya lebih banyak negatifnya ya daripada positifnya. Misalnya mengalami body dissatisfaction, tidak puas dengan kondisi diri. Lalu kita bisa jadi mengalami kecemasan. Kita cemas terhadap penampilan kita sendiri. Kemudian bisa jadi kita bahkan menarik diri dari lingkungan sosial atau mengisolasi diri ya karena lagi-lagi nggak mau ketemu orang, karena merasa bahwa dirinya itu nggak cukup oke gitu ya untuk ketemu orang. Lalu stres ya. Dan yang paling kita juga perlu perhatikan adalah ini membuat kita atau orang yang mengalami body shaming itu punya pola hidup yang tidak sehat, baik secara fisik gitu ya, misalnya pola makannya jadi nggak sehat, diet berlebihan, mengalami anoreksia, bulimia gitu ya, atau kecemasan ini yang tentu berdampak pada jam tidur dan lain-lain. Jadi banyak negatifnya daripada positifnya kalau kita mengalami body shaming. Nah, sama juga dengan apa yang Arsel sampaikan tadi di awal, bahwasannya sekarang itu media sosial itu juga sangat berpengaruh ya kan Bu. Kayak standarnya tuh misalnya standar TikTok, kamu tuh ngelihat orang selalu ngikutin standar TikTok aja deh. Kamu carinya yang cantik, yang putih, yang harus kurus, kayak gitu kan Bu. Nah, itu juga kan pasti nggak jauh-jauh dari namanya body shaming atau bully juga kan Bu. Karena kadang ada yang sorry banget hidungnya mungkin nggak yang mancung-mancung banget, waktu pembagian itu dia datangnya telat mungkin ya Bu. Nah itu nanti bakal jadi omongan atau di komen-komen, di head comment, terus ngerasa insecure, ngerasa sedih, sampai akhirnya dia bisa jadi yang stres atau malah ngelakuin namanya operasi segala macam. Itu menurut Ibu gimana? Iya, nah itu tadi ya, bahwa kita mungkin sebenarnya ketika melihat suatu media tentang paparan standar kecantikan, apa yang dianggap ganteng, cantik, ideal, itu mungkin kita perlu melihatnya secara utuh gitu ya. Maksudnya bukan berarti itu sesuatu yang negatif juga,
Karena gini, manusia itu kalau secara psikologis itu punya kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya, atau melakukan comparison ya. Nah, comparison ini ada dua, upward comparison. Jadi kalau upward itu membandingkan diri kita dengan sesuatu yang lebih baik, yang kita anggap lebih baik daripada diri kita. Ini dalam bentuk apapun ya, misalnya prestasi kah, apa juga bisa gitu upward comparison. Tapi kalau di sini kita lagi berbicara tentang body ya, maka mungkin kita akan membandingkan diri kita dengan orang yang dianggap punya kondisi fisik yang lebih ideal, atau downward comparison. Jadi kalau downward itu kita membandingkan dengan yang kita anggap lebih di bawah kita gitu ya. Nah, jadi memang secara naluriah itu manusia punya kecenderungan untuk membandingkan diri kita gitu. Nah, kembali lagi kita harus melihat itu with caution gitu ya, dengan perhatian ekstra. Apakah ini sesuatu yang memang benar membawa dampak positif? Kalaupun ada, dampak positifnya apa, negatifnya apa, sehingga kita tidak menelan mentah-mentah apa yang dipaparkan atau disampaikan oleh media, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau dari Bu Ananta sendiri, ada nggak cara atau tipsnya itu biar bisa berhenti mengkritik diri sendiri? Oke. Gimana ya cara ngomongnya? Kalau mengkritik diri sendiri itu selama kemudian itu membangun menjadi positif, artinya membuat kita bisa lebih body positivity, menjalani hidup yang lebih sehat, gaya hidup yang lebih sehat, mungkin tidak menjadi masalah. Nah, tapi kalau kemudian ini lebih banyak negatifnya, maka kita perlu ada yang namanya self compassion ya, atau welas asih terhadap diri kita sendiri. Jadi self compassion itu kalau di psikologi itu kita menyayangi diri, menerima diri, memperlakukan diri dengan baik dan penuh kasih sayang meskipun diri ini tuh sedang mengalami kesulitan, mengalami masalah. Nah, itu self compassion. Jadi mungkin kita bisa ya ingat bahwa ya kita perlu punya welas asih terhadap diri. Kita perlu sayang sama diri kita. Terus jangan lupa kita itu punya hal lain yang mungkin kita tidak sadari adalah sesuatu yang positif gitu ya. Dan perlu diingat juga, apa yang kita nilai sebagai sesuatu yang negatif itu belum tentu menurut orang lain tuh sebagai sesuatu yang negatif juga gitu. Misalnya kita berpikiran bahwa oh kayaknya kalau ini kita ngomongin body ya, kayaknya kulit saya itu kurang cerah deh, kurang putih deh. Padahal menurut orang lain kita tuh udah putih, seputih salju gitu ya. Atau misalnya oh kayaknya kok saya kurang kurus ya. Padahal menurut orang lain oh kamu udah ideal, udah bagus. Jadi kadang-kadang memang pikiran kita sendiri tuh punya sesuatu yang tidak objektif gitu ya. Berbeda antara apa yang kita pikirkan dengan kenyataan. Jadi harus itu tadi, melihat apakah ini benar gitu. Udah overthinking duluan ya Bu, sebelum kita coba ngelihat sebenarnya masih banyak kok sisi positif dari diri kita, karena cantik itu nggak harus dari paras ya Bu ya, bisa dari perilaku, sifat, dan ya kemampuan-kemampuan kita itu pasti. Terus Bu, kalau dari Bu Ananta sendiri, langkah sederhana untuk membangun body image itu kita mesti ngapain? Kayak kita melakukan apa gitu Bu? Jadi kalau ini beda lagi ya. Kalau body image itu kan pikiran, perasaan, penilaian diri kita terhadap image kita gitu ya, terhadap keseluruhan. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah membangun body image yang positif gitu ya, berarti kan harus ada pikiran, perasaan, lalu kita penilaian yang objektif gitu ya. Maka nggak ada salahnya kalau kita melihat misalnya berbagai macam pencapaian yang sudah pernah kita capai. Pasti ada ya pencapaian yang sudah pernah kita capai, apapun itu bentuknya. Kemudian kita belajar untuk menerima kondisi diri kita. Kayak misalnya gini, saya ya sekarang ini di usia yang sekian ini, kalau secara penelitian itu semakin bertambah usia itu ada peningkatan berat badan gitu misalnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang perlu saya ingat dan saya terima.
Kemudian misalnya kaitannya dengan kondisi fisik tertentu. Misalnya saya memang terlahir dengan warna kulit yang seperti ini gitu ya. Kemudian kalau saya mau punya warna kulit yang lain, ini sesuatu yang achievable apa enggak ya? Sesuatu yang mungkin bisa dilakukan atau tidak ya? Nah, mungkin kita perlu menerima itu gitu, supaya kita lebih aware. Dan jangan lupa, kita harus lihat secara objektif. Apa yang kita lihat, kita nilai terhadap diri kita itu belum tentu sama dengan yang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Jadi itu tadi, misalnya contohnya menurut saya gemuk, tapi menurut orang lain enggak gitu ya. Atau sebaliknya, menurut saya tuh kurus banget gitu, tapi menurut orang lain saya enggak kurus. Nah, jadi kita harus lihatnya secara objektif gitu. Oke, nah kalau misalkan ada Gen Z yang sedang kurang percaya diri nih dengan tubuhnya, dengan dirinya, ada nggak pesan Bu Ananta untuk Gen Z? Apa ya untuk Gen Z? Kayaknya kembali lagi ke situ ya. Kita tidak perlu melihat dengan kacamata orang lain. Kita harus tahu diri kita itu siapa, seperti apa, kondisi kita itu seperti apa. Karena yang paling tahu itu diri kita sendiri ya. Bahkan misalnya hal-hal apa yang bikin kita alergi, itu kita juga yang tahu. Hal-hal apa yang bikin kita capek, kita juga yang tahu. Hal-hal apa yang secara emosional itu menguras energi kita, itu kita juga tahu. Jadi jangan terus-menerus menggunakan sudut pandang orang lain untuk menilai diri kita. Jadi kita yang paling tahu diri kita. Oke, wah sudah di penghujung pertanyaan, masih ada satu lagi nih Bu. Menurut Ibu, apa satu hal yang perlu diubah dari cara masyarakat itu memandang tubuh manusia biar nggak gampang ngejudge mungkin, biar nggak gampang bikin orang ngedown mungkin? Jadi gini, setiap orang itu memang terlahir berbeda-beda. Setiap orang itu memang punya kecantikannya masing-masing. Jadi semua orang itu cantik, semua orang itu ganteng ya, dengan keadaannya masing-masing. Dan jangan lupa ya, ada hal-hal yang memang kita mungkin tidak bisa achieve ya, unachievable beauty standard gitu. Jadi kita harus tahu itu. Misalnya suatu hari ada beauty standard yang cantik itu adalah yang rambutnya pirang, tapi memang saya terlahir dengan rambut yang warnanya hitam. Maka kalau mau achieve itu ya saya harus mewarnai rambut saya gitu ya. Nah, itu ada hal-hal yang kita harus perhatikan. Jadi kembali lagi, semua orang itu cantik, semua orang itu tampan dengan kecantikan dan ketampanannya masing-masing. Kita harus sadari sama hal itu. Oke, jadi gimana nih Sobat POV? Udah puas belum dengan jawaban Bu Ananta yang menilai bahwasannya body positivity itu memang perlu diperhatikan lagi, dan perlu diingat juga kalau kita sebagai perempuan itu cantik semuanya, laki-laki juga itu ganteng semuanya, tinggal gimana kita menunjukkan versi terbaik diri kita secara benar. Jangan terlalu ini ya Bu ya, fokus dengan penilaian orang lain. Betul. Body positivity itu bukan tentang mengatakan tubuh kita sempurna. Body positivity itu adalah tentang menghargai diri sendiri, bahkan ketika kita merasa belum sempurna. Dan kesehatan bukanlah hukuman karena membenci tubuh teman-teman, tapi bentuk penghargaan karena kita mencintainya, kita mencintai diri sendiri. Seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ananta. Sama-sama. Untuk penjelasannya sangat jelas, sangat harusnya teman-teman juga bisa lebih mudah mencerna lagi ya, karena yang disampaikan Bu Ananta itu sangat amat gampang masuknya, gampang dimengertinya, meskipun tidak pembahasannya itu juga nggak berat-berat banget gitu, dan sangat relate tentunya. Oke, Bu Ananta, ada yang mau disampaikan lagi? Oh, enggak, cukup. Semoga semuanya stay happy, stay positif terhadap kondisinya masing-masing ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman buat follow akun sosial media kita dari TikTok, Instagram, atau mampir ke website kita di Psychology Unpad Surabaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita. Terima kasih.